Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Enggak. Di mana-mana kita lihat beberapa proyek urban skala besar itu mengalami pembengkakan biaya 2, 3 sampai 4 kali lipat gitu. Ada beberapa studi kasus seperti misalnya di Brasilia, di Brazil, lalu kemudian di di Mesir ya, mereka membangun ibu kota baru, dan beberapa kota yang lain yang dibangun oleh Cina gitu. Sejumlah pakar menilai ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa terancam menjadi kota mati. Salah satunya pakar sosiologi perkotaan Nanyang Technology University Singapura, Profesor Zulfikar Amir. Ia menyebut tujuan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan adalah kekeliruan cara berpikir. Pemerataan pertumbuhan sama sekali tidak ditentukan oleh lokasi ibu kota. Ia mencontohkan negara adidaya seperti Amerika Serikat dengan ibu kota Washington DC yang ada di pantai timur, tetapi justru California yang berada jauh dari ibu kota adalah negara bagian yang paling kaya. Sementara negara bagian yang paling miskin justru West Virginia yang dekat dengan ibu kota, yaitu hanya 2 jam dari Washington DC. Ia kemudian mengibaratkan kota seperti organisme yang tumbuh menyerap sumber daya, melakukan proses produksi dan kemudian mati. Yang namanya proyek urban skala besar seperti IKN itu adalah proyek yang berisiko tinggi, di mana tingkat kegagalannya itu juga tinggi. Kita bisa ngelihat dari beberapa pengalaman negara-negara lain yang membangun kota baru sama sekali. Misalnya ada satu kota di Malaysia namanya Forest City Johor. Konsep itu mirip banget IKN. Ini adalah proyek kolaborasi antara Cina dan Malaysia dengan total nilai proyek itu sebesar 100 miliar US dollar. Jadi 3 kali IKN. Tapi begitu selesai sekitar 80%, sampai sekarang penghuninya itu cuma 10-15%. Ada kota yang hidup dan mati, ada kota yang belum sempat hidup sudah mati. Zulfikar menambahkan, pemindahan ibu kota atas pemerataan pembangunan adalah proyek yang tidak punya basis teknokratik dan cacat perhitungan. Selain itu, alasan pemindahan ibu kota karena dianggap tidak terbendungnya beban sosial ekonomi Jakarta justru tidak relevan karena Jakarta masih bisa dibenahi dengan pendekatan dan tata kelola kolaborasi. Jakarta mengalami perubahan signifikan 10-15 tahun terakhir, artinya masalah Jakarta bisa diselesaikan. Jakarta adalah proses yang memberi optimisme kepada kota-kota Indonesia bisa dibenahi. Maka pemerataan pembangunan mestinya yang dibangun bukan satu kota, tapi 18 kota besar di seluruh Indonesia. Jadi dia jadi kota mati. Dan ini adalah sebuah kota yang sebenarnya sangat jauh lebih strategis lokasinya dibanding IKN gitu. Ya kan, cuma 20 menit dari Singapura, dan akhirnya bisa mangkrak seperti ini. Jadi kita harus hati-hati. Kedua, mengenai masalah investasi, mungkin perlu dibuka datanya secara lebih transparan. Apakah itu benar-benar investasi atau kontrak, di mana mereka datang membangun sesuatu lalu kemudian dibayar oleh pemerintah. Jadi kita harus jelas gitu kategorinya yang mana. Sementara itu, pesimisnya Tiongkok berinvestasi di IKN setidaknya meloloskan Indonesia dari jebakan Cina. Cina lewat program inisiatif sabuk dan jalan santer secara internasional disebut jebakan jalur sutra. Beberapa negara telah terjebak utang Cina, seperti Mesir, terkait pemindahan ibu kota baru negara ini. Zulfikar menambahkan, inisiatif sendiri terus dilobi oleh Presiden Jokowi lewat pertemuan berulang kali dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, ibu kota Cina. Hanya saja upaya itu tidak berhasil. Cina melihat bahwa IKN Nusantara tidak menjanjikan, alias tidak menguntungkan, karena lokasinya terisolasi dari keramaian. Ditambah, gelontoran utang Cina telah merambah ke banyak sektor, termasuk proyek kereta api cepat dan proyek jalan tol. Misalnya salah satu contoh adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, ya kan? Di mana proyek ini itu diputuskan tanpa pertimbangan yang matang, tanpa perhitungan yang cermat, tanpa studi-studi yang benar-benar valid, sebelum kemudian pemerintah mengatakan oke, kita butuh kereta cepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu. Apalagi penduduk Indonesia yang sekitar 270 juta merupakan pangsa besar bagi produk-produk Cina. Ada beberapa investor yang bilang ke saya, mereka melontarkan pertanyaan yang sangat mendasar kepada pejabat-pejabat. Kalau saya tanam modal di IKN, berapa kira-kira margin keuntungan yang bisa saya garap? Dan para investor bilang ke saya, satupun pejabat nggak ada yang bisa jawab. Ya kan, apakah marginnya 20%, apakah marginnya 15%, apakah marginnya 10%, apakah marginnya 5%? Itu sejauh yang masukan atau komentar yang saya terima dari kalangan investasi, kalangan investor,
sampai sekarang belum ada jawabannya. Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin menyatakan kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara perlu mendengar aspirasi dari masyarakat. Thomas Lembong mengatakan akan membuka diskusi publik mengenai IKN apabila keduanya terpilih. Diskusi ini guna mendengarkan suara masyarakat. Timnas Amin ingin mengembalikan IKN kepada masyarakat, maka akan dibuat diskusi publik yang terbuka, di mana tidak ada ketakutan. Jadi saya mau masyarakat, baik akademia maupun pelaku usaha maupun ekonom ya maupun unsur sipil untuk bisa membandingkan data-data seperti ini ya, apakah ini adalah prioritisasi yang tepat ya, menggelontorkan 460 triliun untuk 2 juta penduduk di 2045 atau kita mau menggelontorkan 270 triliun untuk hampir 20 juta penduduk di 14 kota besar se-Indonesia. Ini contoh saja. Semua kebijakan yang berpengaruh kepada publik harus melalui prosedur birokrasi serta konsultasi publik yang memadai. Jika syarat itu terpenuhi, maka akan tercipta kebijakan publik yang optimal untuk masyarakat. Tidak mungkin pemimpin mengetahui semuanya. Jadi keterbukaan terhadap informasi, terhadap sudut pandang yang berbeda, dan perpaduan dari berbagai perspektif yang beda, itulah yang menghasilkan kebijakan optimal. Ya, itu katakan kita butuh 270 triliun angka sekarang ya. Kalau 10 tahun yang lalu kebutuhannya 170 triliun. Ya, dibandingkan kita mau menggelontorkan 460 triliun untuk 2 juta penduduk. 2 juta penduduk di 2045. Thomas Lembong juga memberikan data terkait IKN. Semua kebijakan pemerintah bisa digas dan juga direm. Jadi memang sudah menjadi undang-undang. Semua harus patuh kepada undang-undang. Tapi apakah ini mau digas atau direm secara halus atau menengah atau mau direm, itu melalui konsultasi publik. Selain itu, CEO Kapten Timnas Amin, Thomas Lembong, sempat mengatakan arah pembangunan Anies Muhaimin ialah akan menghadirkan 14 kota yang sudah ada di setiap semenanjung pulau serupa dengan Jakarta. Lembong mengungkapkan akan terdapat 14 kota yang menjadi fokus pembangunan agar dapat menjadi Jakarta kecil, yakni Batam, Bangka, Bogor, Pontianak, Semarang, Surakarta, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Denpasar, dan Lombok Barat. Tapi sekali lagi, bandingkan angka 270 triliun untuk memenuhi infrastruktur dasar, kebutuhan dasar di 14 kota, dibandingkan 460 triliun untuk hanya satu kota di Kalimantan Timur saja. Ya, bahkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan nggak akan dapat apa-apa, karena hanya Kalimantan Timur saja gitu ya. Dari 14 kota tersebut, maka bisa dikatakan terdapat 11 provinsi yang diharapkan mengalami kenaikan perihal PDB, ADHK maupun ADHP. Jika diasumsikan bahwa setiap provinsi tersebut memiliki kenaikan 30% dari kondisi saat ini dan provinsi lainnya dianggap tidak mengalami kenaikan, maka PDB ADHK mengalami kenaikan menjadi sekitar 13.000 triliun. Sedangkan PDB ADHP melonjak sekitar 22.000 triliun. Sebelumnya, calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Caimin bertekad membangun 40 kota selevel Jakarta di berbagai wilayah Indonesia. Ini menurutnya diperlukan untuk pemerataan penduduk. Dalam pemaparannya di forum debat Cawapres, ia mengatakan bahwa minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk dan kemampuan terjaganya lingkungan untuk kesehatan, termasuk kehidupan yang memberi kenyamanan bagi seluruh penduduk. Perumahan tidak terlampau jauh dari pusat kota, akses pendidikan harus sampai ke yang membutuhkan, sementara fiskal harus pandai tentukan prioritas. Hal itu dipertegas oleh Thomas Lembong. 40 kota setara dengan Jakarta, supaya di Indonesia tidak hanya Jakarta. Satu. Nah, kedua, kalau kita perluas lagi kepada kota-kota sekunder. Ya, jadi yang disampaikan Pak Muhaimin kemarin 40 kota ya, itu di dalamnya sudah termasuk 14 kota besar ya, dan sisanya 26 kota adalah kota-kota sekunder dan mulai ada sedikit kota tersier ya. Sejauh ini pemerintah itu tidak punya fokus kepada perkotaan ya. Ada yang namanya Kementerian Desa, tapi kan udah jelas nggak ada yang namanya Kementerian Kota ya kan. Perumahan terutama kurang jalan ya, sejak Kementerian Perumahan digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi PUPR, itu perumahan dianaktirikan. Lembong juga menambahkan,
Setiap daerah pasti memiliki kondisi masing-masing dan tidak bisa disamakan karakteristiknya satu sama lain. Bukan bikin Jakarta di tempat lain, pasti tidak mungkin karena kondisi sosial dan kultur penduduknya juga berbeda. Lahannya pun juga berbeda. Sementara itu, calon Presiden Anies Baswedan belak-belakan soal rencana pembangunan 40 kota selevel Jakarta yang diungkap pasangannya Muhaimin Iskandar. Ia menjelaskan, sejatinya program pembangunan 40 kota yang diusungnya bersama Caimin itu bukan mulai dari nol. Pembangunan 40 kota ini rencananya tidak disusun secara serampangan dan memakai data. Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kondisi kota di Indonesia. Mojokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai persatuan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Ia mengatakan memiliki data tentang kondisi ekonomi kota-kota di Indonesia yang berbeda-beda dan cenderung timpang. Anies memiliki data tentang PDRB tiap-tiap kota se-Indonesia dan menemukan ketimpangan. Ia mengatakan Jakarta menjadi kota yang memiliki PDRB paling tinggi, sedangkan kota lainnya lebih kecil, apalagi yang berlokasi semakin jauh dari Jakarta, seperti di kawasan timur Indonesia. Untuk itu, strategi yang diperlukan ke depan adalah dengan meningkatkan kota-kota yang sekarang sudah ada menjadi kota yang mempunyai kemampuan dan kegiatan ekonomi lebih tinggi. Maka perlunya dibangun fasilitas, transportasi umum, infrastruktur kegiatan usaha. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya. Ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi, bukan imajinasi dan bukan selera. Dengan pembangunan itu, 40 kota tersebut menjadi naik kelas. Misalnya di Jawa Tengah, selama ini kota yang paling besar adalah kota Semarang. Nantinya kota-kota lain perlu ditingkatkan. Program pembangunan kota tersebut bukan membangun dari nol, tetapi mengembangkan kota-kota yang sudah ada menjadi besar dan mampu menggerakkan perekonomian di sekitarnya. Ya kan, yang menjadi fokus utama adalah infrastruktur, terutama yang mercusuar, jalan tol, ya kan, bandara, gampang digunting pita gitu ya. Sementara yang disampaikan Pak Muhaimin kemarin, ya, itu misalnya kita menganggap gedung sekolah itu juga infrastruktur, ya kan, gedung puskesmas itu juga infrastruktur, gudang petani, gudang nelayan juga infrastruktur. Yang selama ini tidak dilihat. Persis, karena memang orang harus milih, ya, nggak bisa semuanya dibeli. Jadi kota-kota kecil nanti levelnya akan jadi menengah begitu dan akan Betul. kota besar gitu. Nah, dengan fokus yang digeser ke perkotaan, ya, kita bisa nomor satu memfotokopi atau mungkin zaman sekarang copy paste, Copy paste. pelajaran-pelajaran Pak Anies di Jakarta, ya, tapi sudah pasti tidak semua kota punya kondisi yang sama, harus disesuaikan, ya kan. Tapi tetap aja di hampir semua kota di seluruh dunia, transportasi umum yang paling efektif itu bis, rute bis, ya kan, seperti busway.